Ini sudah 14 menit. Kabar, berita yang izin, dan enggak? Izin Pak Yai Arif, izin baru umroh. Oh iya, satu. Pak Sabar, Sabar, saya telepon coba Bro. Sama Bunda Rusmini. Resmini, Pak Iwan udah ada. Udah, Sama Bro, tenang. Bah, udah sampai mana, Bah? Bab 2. On the way, Bro. On the way kalau itu 100 kilo sampai mana? Kayaknya sampai itu tuh, Berapa kilo? sampai stasiun Lempuyangan mungkin. Mau kemana? Ke Jakarta atau mau ke Solo itu? Rosari. Oke, Yai Rizky sampai mana ini? Syah, berapa kilometer? Latar belakang. Belum bergerak ya, ini tinggal 3 minggu. Paling lambat. Oke, Bu Ketua. OTW juga Prof. Sampai mana untuk masa tempuh 100 kilometer sampai mana? Sampai Sampai Kilometer ke Gerabogan. berapa? 50. Kilometer ke berapa tolnya? Sampai 50 kilometer per jam aja. 5 kilo, 5 kilometer per jam untuk tempuh berapa kilo? 1000 kilo orang enggak. Belum apa-apa Prof. Ya udah gini Baru. teman-teman, kita langsung aja. Ini bukan kebutuhan saya. Kebutuhan saya adalah menemani, membimbing sampai akhir semester. Nanti kalau saya memangku, membimbing, menemani, mendampingi sampai 1 semester itu, tidak ada produk proposal, ya sudah, berarti mahasiswanya enggak memproduksi. Jadi produksi bukan dari saya, tetapi produksi dari teman-teman semua. Kalau mau ikhlas-ikhlasan ya nggak apa-apa. Nanti semester depan ketemu lagi. Semoga tidak saya ketemunya kan gitu. Untuk mata kuliah yang sama. Jadi nanti kayaknya nanti kalau memang proposal tidak ada, ya nanti biar mengulang nilainya ya tidak ada atau nilai yang harus mengulang untuk memastikan proposalnya ada garap. Ngono juga bisa. Kalau punya niat nggak jadi loh ya. Disepakati nggak jadi ya nggak jadi aja. Kalau sepakati jadi ya jadi. Jadi urusan saya adalah mendampingi. Ini bukan kebutuhan saya. Ini kebutuhan teman-teman. Ini wong tua atau iki kabeh iki. Harus sadar kebutuhan ini. Sadar kebutuhan repot. Kalau urusan males, fokus, sibuk, semua orang. Oke. Hanya menyeimbangkan kesibukan, oke, dengan mengelola lah, bukan mengelola kesibukan dengan malas. Itu aja. Mengelola kesibukan dengan malas. Pengelolaannya mana? Setiap ada waktu nggarap. Itu aja. Tetapi kalau tidak ada kesibukan, dikuasai oleh kemalasan, ya, itu repot. Atau sok sibuk dengan kemalasan itu biasanya dua dua hal dengan satu entitas. Jadi dua hal sebutan sama tapi entitasnya podo. Jadi menyebut Nita itu betulnya podo karo Fitria. Mas Rizky itu podo karo Mubarok. Sok sibuk karo malas itu podo sesuatu yang. Jadi kita mencari
mencari rumah untuk berlindung dari tekanan hujan atau tekanan panas dengan rumah yang bernama kesibukan untuk menutupi kemalasan. Jadi apa mau kita mengagungkan sibuk? Ayo, nggak apa-apa. Saya juga bisa. Jadi sibuk menjadi penguasa untuk seluruhnya, bukan produk menjadi penguasa untuk seluruhnya. Jadi apa? Maksud saya adalah semua hal itu orientasinya produk atau outcome. Tapi kalau teman-teman tidak berorientasi produk, itu hanya proses yang tidak akan sampai kepada akhir. Mau tadi si Nita itu 50 km per jam, padahal tujuannya adalah 1000 km. 1000 km dibagi 50. Nah, berarti berapa jam tempuhnya? Nah, saiki kita ada tinggal 3 minggu dari 16 minggu untuk 100 halaman. Nah, saiki untuk pirang halaman? Saya ini juga kalau mikir kesibukan judek juga. Judek itu sampai mentok. Ya sampai gregetan gemes karo diri sendiri. Mikir ini ini urun rampung, ini tagihan wae kayak wong diutang istilahnya. Ini urung ini ya enggak apa-apa, tapi kita lakukan. Tetap mesin jalan, bukan mesinnya berhenti. Atau malah jangan malah mesin melakukan hal yang lain. Repot juga. Nah, dengan berbagai alasan. Oke. Teman-teman sudah melalui jembatan teman-teman itu adalah yang paling panjang jembatannya adalah bab 1. Itu paling panjang jembatannya. Atau umpama kita nyebrang sungai, yang paling panjang seberangannya adalah bab 1. Bab 2 itu penyeberangan yang kedua lebih kecil. Bab 3 nyebrang kalen istilahnya. Kalian tahu kalen? Nyeparit, nyebrang parit. Cincingnya rasa aduh-aduh, parit aja. Tapi kalau kedua itu sudah masih basah lah, harus basah semua. Kalau bab 1 itu nyebrangnya wis basah, napasnya ngos-ngosan wis ngono. Balik mau nggak mau orang iso balik lebih lebih ini kan ini. Lebih mematikan daripada melanjutkan. Nah, bab 1 rampung. Nah, berarti teman-teman pada posisi kalau pengen mematikan ya balik aja. Nggak usah digarap. Tapi pengen pengen terus, pengen hidup sentausa, tidak ada gangguan batin, tidak merasa jadi piutang, tidak merasa dihantui, tidak merasa berdosa, tidak merasa lainnya, dan hidupnya ringan, rampungkan. Kan itu toh. Nanti masalahnya kok apa? Debt collector itu 3 minggu lagi debt collectornya sudah masa aktifnya sudah habis, nggak ada debt collector yang nagih itu wis bablas. Ini saya debt collector sekarang ini tegas-tegasan yang mau saya ambil sepedanya ini kalau nggak jadi. Gitu. Karena saya sudah ditunda 2 minggu ini. Dihapusi wae, belum jadi, belum jadi. Oke, yuk, rapopo lagi. Iki omongan tua lagi, belak-belakan ayo.
Salah ya apa? Arep ngopo wis. Ojo sedih, ojo ini. Memang kesedihan itu kan efek dari proses kerja kita. Jadi ada proses kerja itu yang menghasilkan kesedihan, ada proses kerja yang menghasilkan ketenangan. Proses kerja pikir. Proses kerja pikir, aktivitasnya ngetik, itu berarti produknya ketenangan. Proses kerja pikir, aktivitasnya HP-HP-nan, gelundang-gelundungan, atau malah ora cetha kuwi nanti produknya adalah tagihan dan ketidaktenangan hidup. Nah, saya kira pikiran kan pikiran kita berproses nih ceritanya. Kemudian aktivitas psikomotorik kita apa dari proses pikiran itu? Apakah dengan seperti saya yang mikir mau ya berjam berkali-kali wis pedes jam itu anak kuliah. Itu pikiran itu proses itu. Tapi ya aktivitas fisik saya ngapain ini? Dari aktivitas neurologi ke aktivitas fisik. Ya udah, sampai itu nanti buka Zoom. Ini aktivitas yang. Tapi kalau nanti saya karpe telat karpe aku ora join Zoom karpe. Berarti saya merasa dosa terus yang tidak bisa saya tutupi. Saya merasa hutang terus yang tidak bisa saya istilahnya bayar. Saya ini dengan aktivitas ketemu teman-teman, saya ingin menenangkan pikiran saya dengan berproduk ketemu. Begitu ceritanya. Semua orang berpikir hanya perilaku aktivitas fisiknya mengikuti pikirannya enggak. Yes. Ya aku ngandani konco dhewe iki. Nek ra konco dhewe ra. Pak, enak men. Kita itu sibuk, bukannya males. Kan gitu kan. Teman mengelola kesibukan dengan mengelola waktu bisa enggak kan gitu. Kalau ada satu waktu bisa dua kesibukan. Ada satu waktu tiga kesibukan pun bisa. Apalagi banyak waktu tanpa kesibukan. Oke, ada masalah satu per satu. Bu Nita, Bu Fitria itu tadi tak tanya sampai mana kilometernya malah menyampaikan kecepatan 50 km per jam. Saiki apa mungkin menyampaikan 50% lah atau 50 km dari target tempuh 100 kilo. Pertama, bab 2 adalah outlining kata kunci. Outlining kata kunci sudah digarap belum sebelum flashing, pendagingan. Langkah-langkah, jadi teman-teman biar benang kusutnya di pikiran itu untuk mengelola aktivitas fisiknya apa yang harus dilakukan. Itu pertama adalah membuat outline dari setiap kata kunci di rumusan masalah. Itu sudah dibuat belum? Belum. Umpamanya kata kunci kemarin sudah. Oke. Setiap kata kunci di rumusan masalah sudah dibuat outline. Kata kunci, setiap kata kunci itu flashingnya di sub outline-nya, sub babnya itu apa? Definisi dari kata kunci itu, fungsi dari kata kunci itu, komponen dari kata kunci itu, komponen internalnya, kemudian faktor internal maupun eksternalnya, terus prosesnya dari kata kunci itu, mungkin ada
keuntungan atau kerugian atau manfaat atau ini dari kata kunci itu, jenis dari kata kunci yang kamu di punyanya Fitria itu apa itu penghayat, jenis penghayat, proses penghayat itu kata-kata kunci itu di itu. Lah nek wis subbab dari setiap kata kunci selesai jadilah outline. Setelah outline selesai jadi flashing. Flashing yang pertama setiap subbab satu paragraf dulu. Ternyata paragraf awal itu bisa di sub paragrafan, buat paragraf di bawahnya. Loh, berdua itu kan anu toh mencari fakta apa teori-teori pendapat orang aja toh, wong di web ada. Sampai orang ngetik dewi, wong membanding, mengambil, menyetujui, membandingkan ini dengan ini, umpamanya ada Gone Fitria itu penghayat ya, penghayat. Oke, penghayat definisi penghayat ada pendapatnya ini nih. Copy paste tulis sumber dari ini, dideskripsikan idenya. Berarti copy paste pendapatnya apa? Tulis dari ini, deskripsikan idenya. Gitu aja ngapain? Bukan anu aja, jadi membandingkan, menjelaskan, oke, menolak dengan mempertentangkan dengan alasan kan gitu. Mempertentangkan atau memihak dengan alasan gitu. Itu bab 2 isinya itu aja. Satu. Neta masalahnya apa? Wes iki wes blak apa wae pokoke terus teranglah biar teridentifikasi solusinya. Selain kesibukan bukan alasan. Wes ngene alasan ini kesibukan tidak ada solusi. Itu terlalu abstrak. Apa nih? Nita Fitria. Dia Bu, ada apa dengan dirimu untuk bab 2? Halo, malah keluar. Beti. Ditanya lari wes. Oke, Yai Rizky. Apa Nang Yai? Ini kembali bab 1 boleh. Di bab 2. Permasalahannya apa itu? Sudah sampai di mana permasalahannya apa? Sampai mana kurangnya apa? Masalahnya apa? 3. Hmm, hmm, hmm. Oke, oke. Siap. Slide share saya kelihatan ya? Share slide saya ada? Jelas, Kelihatan, Prof. jelas, Prof. Sing kuning kelihatan ya? Kelihatan. Ya, kelihatan. Sekarang Nita. Oke, artinya oke, ini masalahnya
Rizky clear ini nanti bab 2 itu apa gitu ya. Sekarang sekarang Nita, masalahmu apa nih? Masalahnya belum dikerjakan, Prof. Nah, hanya belum ada masalah untuk istilahnya kebingungan tertentu, tidak ada ya sebenarnya. Tidak ada masalah? Kalau bingung itu sebenarnya nggak ada masalah, Prof. Nggak ada. Kemarin saya coba membuat outline Hmm, di bab 2 itu sesuai dengan rumusan masalah. Jadi hmm, mulai dari sejarah aliran kepercayaan, hmm, kemudian bagaimana sosial kultural aliran kepercayaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga soal regulasi di putusan MK sampai dengan hmm. implementasi pendidikan inklusif. Oke. Itu sih, Prof. Barangkali ada masukan. Nah, di sejarah aliran kepercayaan ini memang saya yang butuh referensi cukup banyak, tidak banyak buku yang kemudian menyampaikan. Tapi coba saya menggabungkan dengan sejarah apa ya, Prof, sejarah lokal gitu pripun nggih? Sejarah mulai dari agama begitu bisa, Prof, atau Bisa, gimana ya? bisa. Dari mitos sampai animisme dan lainnya. Jadi kalau pengen, tadi kan sejarah, itu kan rumusan masalah kan sejarah pertama, rumusan satumu toh. Oke. Kata kuncinya kan Ya. sejarah, berarti teorinya adalah bagaimana konstruksi sejarah itu toh di bab 2, bagaimana sejarah, apakah definisi, apakah sejarah itu, proses sejarahnya, jenis sejarahnya, sejarah, sejarah dari eh, agama, kayak dari keyakinan, kepercayaan, penghayat apapun namanya, bahkan mitos, kan gitu toh. Itu jenis, jenis umpamanya wis mengandung jenis toh. Jadi untuk membahas nanti atau untuk menjadi alat menganalisis sejarah yang ada di lapangan, menganalisis data yang didapat dari lapangan, di bab 2 harus ada theoretical tools. Ini nanti Fitri ya. Hilang nih. Sudah masuk, Prof. Tadi sinyalnya agak ini, hujan di sini, Prof. Sengaja apa-apa tak panggil, tanyain tak langsung hilang tadi ya. Betul. Sinyalnya memang agak ini, Prof. Tak pikir langsung dipanggil terus slip gitu aja. Jadi, Hujan. oke. Apa sih bab 2 untuk sejarah? Karena rumusan masalah satu bagaimana sejarah. Bab 2 isinya adalah bayangke minimal engkau ada data sejarah mau saya deskripsikan gimana ya. Jadi ada itu minimal theoretical tools-nya. Itu minimal, tetapi mestinya lengkap peta seluruhnya, peta dari definisi sejarah, jenis sejarah, proses penulisan sejarah, kan gitu toh? Ya enggak? Oke. Manfaat atau anu sejarah, faktor yang mempengaruhi sejarah, bahwa sejarah itu adalah tergantung sudut pandangnya. Ada yang begitu, kan gitu. Lah sejarah mestinya bagaimana? Langkah-langkah menulis sejarah. Lah langkah-langkah menulis, mendeskripsikan sejarah itulah nanti yang dipakai untuk mendeskripsikan data tentang bagaimana sejarah. Kan gitu toh? Ya enggak? Dan itu di web banyak itu fit. Caranya piye? Nyari di web, di ensiklopedia itu kan sampean ketik apa ensiklopedia kan keluar pilih ensiklopedia. Di ensiklopedia kemudian menampilkan itu bak sing ditulis dengan warna beda itu, cari yang ilmiah, referensi yang ilmiah, buku atau artikel. Lalu diklik
kok keluar. Nah, itu referensi. Sumbernya ono, bukunya ono, tahun pira wis ono. Goleki ngono, ora maca per halaman zaman kayak saya dulu waktu S2, S3, tapi sekarang juga dengan mesin, Ezin mesin, oke, atau search mesin itu ya, search mesin, pakai search mesin. Jadi mesin pencari. Di sampai sebut kata itu kan keluar semua itu. Kamu tinggal pilih mana yang dari Yes. jurnal atau buku dengan reputasi tinggi kan gitu. Terpercaya lah. Orang buku yang ditulis cah-cah, tapi buku yang sudah terpublikasi bagus. Ini untuk semuanya ya, tidak hanya untuk Fitri aja. Cara mencari untuk ngisi bab 2. Ini kan isinya, coba ini teman-teman perhatikan ini. Bab 2 ini. Umpamanya rumusan masalah nih A, nomor 1 rumusan masalahnya A. Kata kuncinya di dalam A rumusan masalah itu adalah kata penghayat. Berarti pertama definisi tentang penghayat, fungsinya apa, komponen penghayat apa, atau faktor yang mempengaruhi apa, proses oke, pembentukan penghayat atau menjadi atau apa, bentuknya penghayat apa, jenisnya apa, dan seterusnya. Dari kata kunci itu. Konek satu iki satu paragraf itu udah banyak sekali itu. Belum dibagi jenis, setiap satu jenis satu paragraf satu. Udah banyak. Dari sekian ini pastikan teori yang operasional untuk menentukan tagihan. Maksudnya apa? Dari itu harus dipastikan ada mana sih teori nanti yang akan saya pakai untuk mendeskripsikan dan mengklasifikasikan data dari lapangan sebagai tagihan dari rumusan masalah. Ada bayangan? Bisa saya ulang-ulang nggak apa-apa. Sampai sampai semua paham cara memenuhi standar di bab 2 untuk setiap rumusan masalah. Jadi bab 2 itu adalah peta. Peta teoritis, posisi theoretical toolsmu di mana? Oh, saya di proses, Pak. Berarti prosesnya adalah oke, ada di antara jenis, fungsi, komponen, faktor, bentuk, dan lainnya. Ada pertanyaan? Kalau di saya itu kan begini, Prof. Hmm. Terkait dengan penghayat kepercayaan itu kan mungkin belum banyak literasi atau kemudian referensi buku ya. Nah, apakah kemudian saya bisa mengambil teori-teori yang lain yang kemudian apa ya, ada hubungannya dengan aliran kepercayaan, misalkan dari teori sosial atau kemudian budaya Sosiologi. atau G, gitu misalkan. Boleh, sangat boleh. Malah nanti perspektifmu psikoteori sosiologi boleh, teori budaya boleh, teori etnografi boleh. Jadi nanti penghayat itu kan hampir sama dengan anu toh, yes, keyakinan toh, believers toh. Ya. Ada yang keyakinan itu menjadi religion, ada keyakinan itu masih berupa mitos, ada keyakinan itu masih apa? Apalagi mitos, yes mitos lah intinya ada gitu. Ada yang di ini sebut agama, ada yang disebut itu kan dasarnya keyakinan toh, dogmatis itu kan. Iya. Karena saya Boleh. kemarin coba survei gitu ya, Prof, ke beberapa penghayat itu ternyata mereka sendiri juga belum memahami betul posisi mereka kan gitu. Ada yang kemudian ingin mencari legalitas, ada yang kemudian apa ya, mereka tidak paham dengan kepercayaan itu sendiri kan gitu.
ya hanya yakin saja saya begini kan gitu. Tapi soal kemudian dia setara dengan agama atau apa, mereka juga tidak memahami itu ternyata, Prof. Oh, nggak paham. Hanya yang kamu catat adalah bagaimana mereka berpikir tentang keyakinannya gitu aja. Jadi tidak harus iki bentuk piye, prosesnya piye, mau kemana. Kan kan penelitian lapangan adalah makna yang diberikan, yang dimiliki dan diinformasikan ke kita kan gitu. Kemudian yang dimiliki itu harus sampai terinformasikan ke kita. Lah kita ya tugasnya mendeskripsikan, mengklasifikasikan, menggali. Jadi kategorisasi, klasifikasi, kemudian membuat grading, kemudian menemukan konfliknya, kemudian itu kita tugas kita. Mereka data itu nggak mereka beri judul, tapi kita bisa beri judulnya. Nah, gimana kita beri judul dari teori ini, dari bab 2 ini? Jadi semakin Nita itu banyak membaca tentang bab 2 ini, semakin pintar melihat ketampanan bab 2. Semakin sabar itu membaca tentang bab 2 terkait kata kunci rumusan masalah, kamu semakin mampu melihat kecantikan dari kata kunci itu. Bisa diterima? Bisa diterima ya? Bisa. Jadi kamu kalau nggak punya bab 2 itu nggak akan mampu mengkategorikan bahwa itu cantik atau ganteng, nggak akan bisa itu. Tapi kalau dengan baca bab 2 kamu bisa mengatakan ganteng karena apa? Kategori tinggi badan, kategori berat badan, kategori bentuk muka, kategori rambut, kategori kumis, kategori ini dari teori gitu loh. Anatominya istilahnya. Anatomi itu adalah komponen inilah, ini dari komponennya ini. Clear? Ada lagi? Apa ada yang ngobrol bagaimana nyusun bab 2 ini, teman-teman? Ada pertanyaan untuk bab 2 yuk, sesuai dengan miliknya masing-masing. Pokoknya sampean nggak keluar dari internet nih buat bab 2. Dari web. Untuk mempercepat karena di web itu pakai search search engine. Nah, bukan ngandake ngandake buka-buka buku wes bukan itu bukan cara sekarang. Itu cara yang sangat kecil yang kita dapat. Arnya Fitria, sudah ada berapa kata kunci? Outline dah clear ya, Fit? Outline-mu udah selesai belum? Insya Allah, Prof. Clear. Flashingmu flashing pendagingan nih. Kan outline itu kan rangka nih. Saiki daging ke, Oke. beri daging. Itu sampai berapa? Sampai di mana? Pendagingan outline-nya Daging. itu. Walaupun Oke, nanti Prof. pendagingan itu tetap berkembang terus itu karena makannya banyak. Makannya banyak itu input dari yang kita baca kita ini berubah terus sampai laporan akhir. Tetapi secara minimal standar minimal proposal sudah ada yang dipentingkan, yang dibutuhkan pokok-pokoknya. Definisi, fungsi, bentuk, jenis, komponen, faktor, proses, gitu. Dari kata kunci itu. Ini cara mudah ini, biar nggak kemana-mana untuk nyusun bab 2. Karena nggak Mendagingkannya ada. itu kan butuh Prof. Mendagingkannya itu butuh banyak buku yang harus saya dapat dan harus saya beli. Gitu, Prof. Kowe dulu aja dadi wong zaman dulu itu zaman kondisi.
Zaman orang dulu, zaman orang sekarang itu dengan search engine tadi, kamu ketik di web ketemu kabeh. Iya, ada sih jurnal tapi Prof banyak kan. Pakai AI boleh, tetapi itu hanya untuk menunjukkan kerangka, tetapi saya ngetik kowe tetap ngedalah. Pakai, ya, pakai apa? Bapaknya jurnal. Jurnal itu yang dibaca apa toh? Abstrak ya. Buku yang dibaca daftar isinya, yang pas mana ambil. Tapi buku aja buku kertas fit. Kesuwen kowe. Dadak nyang pasar, dadak golek jujul, suwen, dadak dandan pon yang salon sisan, ora mlaku-mlaku kan. Di web kamu ketik selesai itu karo tiduran. Kamu blok copy paste, kumpul ke jadi satu file, enggak lagi noto. Tak 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 sambung sambung sambung. Ngono wae. Sing penting ki kowe kabeh wis ora fit ya. Wah, nang ngarep laptop sudah gawe racikan bab 2. Diambil dari pohon ini, pohon ini, pohon ini jadilah jamu. Jamu yang dibutuhkan untuk rumusan masalah. Clear? Gampang ya iki, wah gampang iki timbang bab 1. Ya, Prof. Ya, Syekh gimana? Hmm, hmm, hmm. Oke, oke ya. Oke. Pertama, di rumusan masalah kita kan eh, ada 3 rumusan masalah itu pasti ada kata yang sama toh itu. Yang beda itu 1 2 saja toh dari antar rumusan masalah. Nah, yang sama nggak usah diulang. Umpamanya tentang pesantren. Ya sudah satu aja. Tapi jangan menyentuh nama pesantrenmu gitu loh. Yang kamu teliti. Jangan. Pesantren yang belum. Jangan. Belum. Ini masih kita di teori, masih di awang-awang. Belum ke lapangan. Lamun wis bersentuhan dengan yang diteliti itu data nanti bab 4. Kita hanya sampai kepada pendidikan bentuknya pesantren, kan itu jenis pesantren ini. Kemudian pesantren apa tadi? Amsilati itu karakternya apa? Set, set. Tapi jangan menyebut objeknya dulu. Pondoknya aja, sampai pondok. Pondok aja. Lah wis nek menyangkut objek setting itu di bab 4. Clear? Nah, di rumusan masalah lain juga ada di pondok Amsilati Darul Falah. Oh ya, gur pondok itu wae, enggak sekali aja. Jangan tiap rumusan masalah ada pondok lagi kan itu dong. Sekali. Clear ya?
Gampang, itu sederhana kok. Ini sebetulnya cara Borden biar mudah. Kenapa saya mungkin dosen lain tidak pakai cara ini silahkan, tetapi saya pakai cara ini untuk mempermudah kita menyusun bab 2. Jadi tidak random, harus terstruktur. Bab 2 bagi saya adalah itu membuat peta teori. Sampai awal dhewe nek nggak lho, nek di Google Map sampai tahu posisi yang saya garap itu di sini. Yang saya tuju itu ini. Tetapi harus yang lain juga dijelaskan gitu loh. Ditulis. Kalau kurikulum kita nggak tahu petanya. Lah petanya itu ada kali, pasar, terus apa tadi? Nek peta itu. Yang sampai lihat itu nek peta apa? Lokasi terus yang dicari terus cedak masjid apa ora, cedak sungai apa ora, cedak laut apa ora. Lah kuwi padha karo saya yang saya tuju adalah proses ini gimana toh? Proses ini cedaknya dengan definisi, cedaknya dengan jenis, cedaknya dengan komponen, cedaknya dengan manfaat, cedaknya itu peta maksud saya. Mungkin teman-teman sulit memahami ini, tapi nek wis apa fokus ke bab 2 tahu begini tuh. Yes, siap. Teori apa yang di ini? Berarti ya kurikulum. Nah, sudah sampai ke kurikulum dari definisi, kemudian jenis kurikulum, proses kurikulum. Proses itu kan kerangka nanti. Ya enggak? Proses itu adalah kerangka. Gitu loh. Nah, integrasi kurikulum. Jadi kurikulum dulu. Kurikulum dulu. Kemudian proses pembentukan kurikulum. Kemudian jenis kurikulum ada yang terintegrasi, ada yang parsial, ada yang lain-lain lah. Terus ketemu itu teori ini kan. Ada yang integrated curriculum, ada yang gitu toh. Lah, integrated curriculum harus ada karena kajianmu tentang integrasi kurikulum. Lah, ketika bicara integrated curriculum harus menjelaskan lagi definisi integrated curriculum. Jenisnya apa saja, fungsinya nggo apa, bentuknya apa to integrated curriculum, kan prosesnya piye integrated curriculum gitu loh. Clear? Berarti pesantren. Pesantren itu komponennya ada apa? Program-program. Salah satunya tahfidzul Quran, ada program ekstra apa, ada program ini, ada program reguler, itu jenisnya. Jenis dari programnya. Fungsi programnya apa, jenisnya ikut tadi. Clear ya? Wis clear. Jadi kita buat peta. Clear? Terus ini nang dalan wis rungokno suara kowe Ros, aja ngrungokne anu, aja nonton aku, bahaya itu. Berbahasa radio. Kaya nyetel radio wae dianggap ngono wae. Aja nonton video, radio wae. Anggap ini lagu. Clear? Saya wis clear saya ya. Artinya bisa jalan ya, umpama duduk sendiri wis iso mlaku ya. Nah, lembur ini saya pun tidak mau ada 2 hari ini atau 3 hari ini di samping kesibukan yang harian,
Saya juga harus menyelesaikan 2 borang akreditasi di Pontianak 1, di Tangerang 1. Saya juga penuh itu sama. Tapi juga mau nggak mau harus saya selesaikan kan itu. Karena ada deadline hanya 2 hari. Kamu deadline-nya 3 minggu. Gitu loh. Dan produk ngetek saya bisa saja juga ratusan halaman sama. Gitu. Clear ya? Sabar. Ya, Bar. Halo, sabar. Siap? Saya Iya, Prof. identifikasi. Gimana perjalananmu dari 100 kilometer tempuh? Turun, Prof. Ini Belum, sudah 3 minggu lah aku ditunda ini karena belum siap. baru ini, Prof. Kemarin perbaikan catatan-catatan itu, Prof. Yang bab 1 itu, Prof. Masih menyempurnakan, Prof. Oke. Bab 2 outline sudah. Dereng, Prof. Nah, ini belum tersentuh ini bab 2. Insya Allah dalam minggu ini, Prof. Nanti. Oke, targetnya ini kita bab 3 belum loh ya. Iya, Prof. Saya mau ngasih bab telung kok malah mengganggu di bab 2. Bab telung nanti mau saya beri file untuk ada 15 jenis teknik analisis kualitatif itu nanti sampean pilih yang mana, apakah yang fungsional, apa yang framework, apa yang Habermas dan Habermas, apa yang Spratly yaitu domain analisis, apa yang hermeneutik, apa yang diskus analisis, apa yang mana nanti tergantung karakter datanya. Nanti Iya, Prof. lu tak kasih nanti ketika bab 2 selesai. Ketika bab 2 nggak selesai ya tidak akan saya kasih bab telu sampai akhir semester. Yang butuh itu aku ngopo, aku susah. Nambah-nambahi susah. Wong Iya, iku Prof. tak gawe seneng ya ya iso ngono. Tak kan dadi seneng. Oke, Claire. Mas Sabari jelas segera dilaksanakan. Iya, Prof. Abah, sampai mana Abah? Halo Abah. Ini saya begini demi teman-teman loh ya, bukan demi saya loh ya. Ini untukmu, bukan untukku. Abah mana ini, Abah? Bah, Bah Iwan. Siap, Prof. Nah, sampai mana, Bah? Perjalanannya untuk 100 kilometer. Eh, Kalau saya sepertinya lebih cenderung terjebak idealisme, Prof. Dan itu mengganggu Terjebak di keistiqomahan idealisme. saya. Mengganggu keistiqomahan saya dalam mempertahankan judul. Masalah gini, Prof. Kerap kali kan saya ngobrol, diskusi sama orang-orang jamiah, sama orang-orang organisasi. Nah, mereka ada yang nawarin, udah aja Pak Iwan, diteliti aja itu integritas kurikulum internal atau kepesantrenan dengan kurikulum nasional. Udah juga yang nawarin, ya udah diteliti aja pergerakan Jamiah Persis kan ada 4 pergerakan: dakwah, pendidikan, sosial, ekonomi. Ya, dakwah sosial. Saya dituntut dengan penelitian ini, Pak Iwan bisa bisa menyodorkan teori bahwa pergerakan pendidikan itu jadi guru untuk pergerakan-pergerakan yang lain gitu. Plus juga ada yang nawarin, ya udahlah, perluasan objek penelitian jangan di pimpinan cabang, tapi di pimpinan daerah gitu. Kalau pimpinan cabang kan itu skupnya kecamatan. Kalau pimpinan daerah kan itu skupnya kabupaten gitu. Ya, pada akhirnya jadi bingung juga saya gitu. Dan itu mengganggu, Ustaz. Kita Kira-kira gimana, selesaikan Prof? ini Biar saya kebingungan. istiqomah, Prof. Kebingungannya kita selesaikan di sini aja. Gimana, Prof? Kebingungannya kita selesaikan di sini aja, Bah. Ya. Hmm. Jadi, sepertinya saya istiqomah aja ya ke judul yang sudah Iya, disepakati Bah. itu ya. Jadi yang penting Iya. sampean itu awal DW kita semua itu adalah setia. Nah, Hmm. sampean tergoda dengan
orang yang lewat di depan kita di mall nggak akan jadi. Oh Kita gitu, harus siap. setia. Iya, Kemarin iya. kan kita sudah training bersama bahwa melatih kesetiaan toh. Nah, wis kita putuskan ya sudah akad, ya udah itu. Apalagi Iya, sudah Prof. nikah nggak boleh milih lagi. Masa memilih sudah selesai nih. Iya, iya, iya. Jadi tidak berpikir ganti karena masa-masa memilih sudah selesai. Siap, siap, Masa siap, hari siap. gini masih milih-milih. Ngono lho intine bah nek cara kita kita bicara ini oh, hari gini kok masih milih. Kapan duwene? Iya, iya, Istilahnya kapan produknya? Kapan iya, hasilnya? Ngono. iya. Tapi ambil hikmahnya aja, Prof. Mungkin mereka sangat tinggi ekspektasinya terhadap isi penelitian saya. Itu Nek, aja nek mungkin. daerah camat cabang saya itu ada keuntungan metodologis bah itu. Hmm, Bahwa ketika nanti naik ke daerah itu lebih memastikan variasi datanya lebih tinggi, ya, jenis data lebih banyak, jumlah ya, data lebih melimpah. Itu lebih siap, Prof. menguntungkan secara Siap, Prof. metodologis. Nek Iya, mau iya, kecamatan, kalau hanya kecamatan kan kita tahu itu ya, betapa dangkalnya, betapa terbatasnya varietasnya, iya, iya, betapa iya, dangkalnya maknanya. Belum nggak banyak konflik istilahnya lah gitu. iya, iya, iya. Kalau itu setuju ke daerah aja untuk memastikan Iya. kebermelimpahan data. Berarti nyambung juga ya sama sama masukan dari Kiai Arif gitu bahwa Nah, di penelitian saya itu harus ada komparasi antar antar pimpinan cabang, antar pesantren se-Kabupaten Bandung. Mungkin itu nyambung juga, Prof ya. nyambung nanti itu data jadi variasi manajemennya, variasi pengelolaan antar ini boleh disampaikan. Oh Tapi gitu. kan Paling tetap berpayung ya, pada satu nilai, satu komando nilai kan. iya, iya. Paling ya resikonya nambah transport mungkin, Prof ya. Nggak apa-apa transport untuk ibadah. Jadi transport untuk, anggap aja transport untuk sholat ke masjid. Iya, insya Allah. Samakan Siap, itu. Prof. Iya, siap, Prof. Ya, wes pokoknya Istiqomah, aksi, istiqomah wes saya. iki wes sudah aksi, Mbak. Jadi Ya, awal siap. dhewe iki kita ini sudah memilih, sudah ketemu pilihan, sudah kita akad, sudah selesai akad. Tinggal produksi, Mbak. Jadi Iya, kita tinggal produksi, Mbak. Jadi, Mbak, nanti nera produksi kan berarti aktivitas proses, toh. Nera proses ya iya, nggak akan ada produk, nggak akan ada iya. anak istilahnya. Istilah Siap. kita berkeluarga nggak akan ada anak itu. Siap, Prof. Ya. Cuman itu dikembangkan aja, Prof ya, dari Kembangan aja, kecamatan yes. ke daerah gitu, Prof ya. Ya, dinaikkan aja. Siap, Jadi siap, siap, percantik istilahnya yang kita pilih. siap, Prof. Siap. Clear. Segera Clear, aksi, clear. Bah. Ya, siap. Action Terus ini plan. bisa bicara terus sambil nyetir. Sakit Prof. Sakit Prof. J. Mas sampai di mana, Ros? Saya proses memperbaiki revisi dari persidangan kemarin karena kemarin So, saya bodoh aja nggak membanggakan ini orang Wonogiri ini. J yang berdua yang Prof Pangebutan. Cek tekan kiri wono, wae. Wasallam. Bismillah, insya Allah. Minggu ini saya kerjakan, Prof. Marahin aja, Prof. Sudah ini nggak usah marahin. Nek marahin di sini ya jangan di WA marahin ngantek puas. Sewanteng manyaran kadang sendiri langsung. Oke teman-teman, nggak ada pilihan lain, no any choice. Kita harus melakukan ini. Tadi saya sampaikan bersama Abah juga ini untuk semua juga bahwa ini bukan masanya mencari. Umpama keluarga untuk istri ini bukan masanya mencari atau survei istri, ini sudah masanya setelah survei, memilih dan akad, menetapkan pengikatan kita terhadap itu. Nggak boleh jatuh cinta terhadap yang lain. Yang lain hanya lewat biarlah lihat saya lihat. Oke. Bersuara, biarlah bersuara saya dengarkan. Ngono tok.
Fitria lewat depanku, silahkan lewat. Kan gunung tok wae. Umpamane tadi Abah Iwan ada orang ngomong masukan, yes. Sing cocok ambil, tidak cocok lewat. Ngono wae. Jangan sampai kita malah tergoda untuk ganti. Sudah Ya, nih, kalau kurang tambah gitu aja lah. yes, beautify istilahnya. Jadi nek wis dipilih lagi kurang dipermak karena itu sudah pilihan kita harus setia, nggak boleh mudah tergoda. Apalagi ganti judul, nek ganti keluasan kedalaman bagus, karena itu lebih mempercantik. Clear? Clear. Artinya teman-teman, oke, kita ketemu kalau sudah bab 2 jadi. Ini aku mau jane ya wirang aku ketemu urung do duwe bab loro iki wirang. Kok ketemu setelah dikirim berkasnya ya. Oke, ketemu bab 2 setelah dikirim berkasnya. 1 minggu all out nggarap itu dulu. Bisa, nggak ada yang nggak, hanya kita melawan diri kita sendiri kok. Hanya memang kita melawan diri sendiri, itu musuh yang terberat kan diri kita sendiri. Faktor internal jauh lebih berat daripada eksternal. Karena internal itu bisa mengelabui kita sendiri, kalau eksternal belum tentu bisa mengelabui. Istilahnya musuh dalam selimut itu jauh lebih berat daripada musuh di luar selimut. Paham ya? Jadi kita itu perang dengan diri sendiri kita sendiri itu jauh lebih berat. Lah ini kita diri sendiri kita aja. Menguatkan niat, aktualisasikan niat. Menguatkan aktualisasi. Aktualisasi apa? Dengan aktivitas, dengan produk. Ada pertanyaan? Ayo aja kudu sedih. Aku ya sedih rumah sama, tapi tak seneng-seneng kayak gini. Aku nonton sampean iki rono produk ya aku susah. Entuk bab siji wis kempis-kempis ae. Wis dingkulan iki piye? Belum ke lapangan, belum nyari data. Sih. Jangan jadi ini, jadi short term motivation. Jadi jangan menjadi orang yang dengan motivasi jangka pendek. Setelah itu habis, terbunuh motivasinya. Jadi bab 2 isinya itu wes, tak tutup, stop share. Ada pertanyaan lain sebelum saya tutup? Kalau saya sih kesimpulannya ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir itu aja, Prof. Ya, betul, setuju. Yai Rizky. Oke, yang lain, ayo. Ayo, apa? Yang lain ada lagi? Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sudah lakukan apa yang bisa di Bab ini. 2 80 halaman itu ya, Prof. Ya, Di bab 2 80 yang halaman bagus. 80. Untuk menjamin kedalaman dan keluasan peta, analisis peta teoritis, memastikan theoretical tools-nya itu completed. Ya gampang bab 2 ya, sebetulnya gampang lebih. Mewegah aja klik. Ya aku yang mulai klik ngetik aja aras-arasan, tapi besok harus pagi. Saya lembur juga. Terus jam 7 ada Zoom. Sebelum jam 7 ya bangun habis subuh dan masjid buka laptop itu seger.
Dan nggak terasa 2 jam, 3 jam, kadang nggak terasa. Ya tahu-tahu jam 9 dari bersubuh. Ternyata waktu yang bagus itu ketika bersubuhan. Asik. Nah, wong wedok ya mungkin bersubuhan Raisa ya berarti bertahajud. Suami tidur, anak tidur. Atau pamitnya ngendi nggo garap kuwi. Atau semua diusir keluar lagi garap kuwi. Bisa saja diusir, kamu ke sana, beli sana 2 hari. Yang baik. Tak garap iki kan boleh aja terkomunikasikan. Wes, meneh. Iki kesimpulannya Abah Iwan wes, Nyai Rizky wes. Apa lagi? Aja sabar-sabar pokoknya ono sabar aku ora sabar kalau nggak sesuai kan. Sama sabar. Oke, clear? Do it and do it. No other things. Do, only do. Jadi kamu akan memperberat dirimu dengan berpikir banyak, semakin banyak dipikir makin berat, semakin lama berpikir semakin menyakitkan. Tetapi kamu mengerjakan sedikit meringankan pikiran. Jadi kalau sesuatu itu hanya sampai di pikiran itu beratnya minta ampun itu. Karena di pikiran kita nggak mau berhenti itu untuk berkembang dan untuk semakin memberatkan. Tetapi kalau kita lakukan itu, pikiran berkurang, beban ringan. Jadi meringankan beban. Kita aja pilih yang mana. Nah, atau pikir ya pikiran terus ngantek ngimpi, ngantek stres. Tetapi kalau kamu lakukan sedikit, ringan, selesai. Terhibur. Tidak stres. Wes ngono wis tuwa kabeh dadi kaya cah cilik. Tapi nek datang ngene iki ya aku sing pusing juga. Clear, Pak tutup? Cukup? Cukup, Prof. Oh, wes sudah nyadar, saya sadar sudah dilakukan. Nek urung ono berkas Sadarnya malam ini, Prof. ya berarti teman-teman gawe momen. Gawe momen cepitan sebagai simbol pertemuan malam ini. Dicepit terus. Oke, nek garap dilepas. Jadi engko nek orang garap kecepit terus. Nek garap dilepas, langsung garap terus. Sadar, jadi mengelola sadar itu. Alah wes masa orang iso gawe self management. Makanya mengelola diri lah intinya itu aja. Self directed. Oke. Jadi self directed itu teman-teman itu menyuruh diri sendiri, jangan menunggu suruhan dari luar. Self directed ya. Wes. Iki saudara-saudara semua dalam kondisi kritis. Oke. Segera ke bangsal. Nah, wis bangsal lagi boleh pulang. Nenek pengen anak IGD terus semakin berat. Critical times. Jadi di IGD itu masanya ikut 3 minggu maksimal. Udah agak segera ke bangsal, wah alamat kuwi. Clear ya? Karena tinggal 3 minggu. Wes lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi pertemuan yang memilukan ini hari ini malam. Pertemuan yang menyedihkan. Oh, aku tidak bahagia pertemuan ini. Maaf ya, Prof.
Maafnya harus diobati segera berkas jadi. Prof. Thank you, Minggu ini, Prof. Prof. Oke ya. Siap. Izin lihat ya. Prof. Betul ya, Prof. Sadar, sadar. Yuk, sadar. Sadarnya malam ini, besok lupa lagi. Ya, alhamdulillah. Be, Oh, gimana kita malam ini nih? Babe, Kameranya Apa? bukaan tobe, babe. Ini itu kuliah tadi kereta kuliah kenapa malam nggak ini dimarahin, kuliah Be? lucu banget ya. Iya. Babe, kenapa Tapi luar keretanya biasa itu, tadi nggak motivasinya luar biasa dimarahin, Be? banget. Apa? Gimana? Di adik-adik.